Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sidang dalam perkara pidana nomor 4/Pit.Sus/TPK garing 2022 garing PT KDI dalam perkara terdakwa Haslam SE MSI dengan acara pembacaan putusan dibuka, nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 4/Pit.Sus/TPK garing 2022 garing PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Haslam SE MSI, lahir di Motaha, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, pekerjaan pegawai negeri sipil, Kasubdit kepangkatan pada BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan, pendidikan S2, terdakwa tidak dilakukan penahanan. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 4/Pit.Sus/TPK garing 2022 garing PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Penetapan PLH Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 4/Pit.Sus/TPK garing 2022 PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Panitera Pengadilan untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut. 3. Penetapan Hakim ke Majelis nomor 4/Pit.Sus/TPK garing 2022 garing PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang. 4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 48/Pit.Sus/TPK garing 2022 garing PN tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 10 November 2021 terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Dakwaan ke-1 yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 ayat 1 butir A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Undang-Undang pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 butir A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau ketiga sebagaimana diancam dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi. Penuntut umum nomor register perkara PDS garis datar 01 garis miring RP garis datar 9 garis miring 1 garing 01 garing 2022 tanggal 30 dakwa tertentu sebagai berikut yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam putusan itu singkatnya dan dibacakan. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi pada Negeri telah menjatuhkan putusan nomor 48 garis Pit.Sus garis datar TPK
garing 2021 garing PN KDI pada tanggal 10 Maret 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Secara lengkap termuat di dalam slide ini, untuk singkatnya dianggap dibacakan. Setelah membaca satu akta permohonan banding yang dibuat oleh Pancara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022 nomor 48 garing pit.sus_TPK garing 2022 garing PNKDI. Dua akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa. 3. Memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima di Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Maret 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022. 4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara nomor 24 garing pit.sus garing 2022 garing PNKKA yang dibuat oleh Jurusta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022 dan kepada penuntut umum pada tanggal 31 Maret 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. Termuat lengkap di dalam slide ini, untuk singkatnya yang dibacakan. Menimbang bahwa tentang keberatan penuntut umum di dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alat bukti 3. Oleh karena putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan telah sesuai menurut hukum. Menimbang bahwa tentang keberatan penuntut umum penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim dan tingkat tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu perhatikan hal-hal antara lain bahwa terdakwa telah berterus terang di dalam dengan keterangan di persidangan dan mengakui atas perbuatannya, dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya itu. Namun sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa sebagai seorang aparatur sipil ASN dengan perbuatannya tersebut telah tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Dan di depan persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Di depan persidangan terdakwa menyatakan mencabut keterangannya di dalam berita acara penyidikan namun tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Selain itu, selayaknya juga Majelis Hakim memperhatikan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum kamar pidana. Pada huruf C tindak pidana khusus angka 4 yang menyatakan bahwa pembuat undang-undang tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus. Karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan apabila disimpangi, maka hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022 nomor 48 garing pit.sus_TPK garing 2021 garing PNKDI yang dimintakan banding diperbaiki. Amar selengkapnya berbunyi seperti di bawah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mencantumkan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka cukup beralasan apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda.
menembak terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana disebut di dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut, memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2000 nomor 4 garing pit.sus garis datar TPK garing 2021 garing PNKDI yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Haslam SEMSI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun. 3. Menetapkan barang-barang bukti. Yang pertama, fotokopi legalisir penetapan angka kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tanggal 31 Desember 2019 atas nama Edi Osman SPD sampai dengan nomor 29 fotokopi legalisir penetapan angka kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tanggal 2 Januari 2020 atas nama Armin SPD dikembalikan kepada Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan. Nomor 30 asli 1 lembar penetapan angka kredit atas nama Rahmawati SPD sampai dengan 72 asli 1 lembar penetapan angka kredit atas nama Imade Suira SPD dikembalikan kepada Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional 4 Makassar. Barang bukti nomor 73 1 bundel permohonan penundaan amprah gaji tanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Hajah Hadid SSMC sampai dengan nomor 100 1 lembar surat perintah pencairan dana SP2D pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Januari 2020 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Nomor 101 asli 1 lembar petikan keputusan Bupati Konawe Selatan tanggal 30 Juni 2020 atas nama Nuraini SPD SD dikembalikan kepada Nuraini SD Selatan nama Hastina SPD. 1 lembar petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juli 2020 atas nama Rahmawati SPD dikembalikan kepada Rahmawati SPD. 1 lembar petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juni 2020 dikembalikan kepada atas nama Mariono SPD dikembalikan kepada Mariono SPD. 1 lembar petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juni 2020 atas nama Nurdina SPD dikembalikan kepada Nurdina SPD. 1 asli lembar petikan keputusan Bupati Konawe Selatan atas nama Sanali SPD dikembalikan kepada Sanali SPD. 1 lembar petikan keputusan atas nama Desi Kristina Hasan dikembalikan kepada Desi Kristina Hasan. 1 lembar petikan keputusan Bupati Konawe Selatan atas nama Indrawati dikembalikan kepada Indrawati SPD. 1 lembar petikan Bupati Konawe Selatan atas nama Kulyatin SPD dikembalikan kepada Kulyatin SPD. 1 lembar keputusan
lembar petikan putusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juni 2020 atas nama Rustam SPD dikembalikan kepada Rustam SPD. Dan seterusnya sampai dengan nomor 206 sampai dengan 203 atas nama satu rangkap rekening asli rekening koran tabungan Bank Sultra periode 1 April 2020 sampai dengan 10 September 2021 atas nama Sulastri Ama dikembalikan kepada Sulastri Ama. Nomor 204 sampai dengan 205 dikembalikan kepada Hasim Amir, Sekretaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan. Dan satu lembar petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan dikembalikan kepada Arianto Eskom, ASN Staf Pengelola Mutasi dan Pensiun pada BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan. Angka 207 sampai dengan 129. Satu lembar penetapan angka kredit atas nama Polyatin SPD dikembalikan pada BC Asis Esos MAP Kabit Mutasi Pangkat dan Pensiun pada BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan. Angka 230, satu bundel fotokopi delegasi usul kenaikan pangkat atas nama Helis Nawati SPD. Sampai dengan angka 243, satu fotokopi delegasi daftar lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan atas nama dikembalikan kepada Sunarjo Liti SH Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan. 244 asli satu bundel buku agenda penetapan angka kredit sampai dengan satu buah buku agenda surat keluar tahun 2020. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Selatan dikembalikan pada Saktiani Mangidi SPD kasih kenaikan pangkat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. 81 buah laptop merek 2Z476 garis datar 31 TB warna hitam ke Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Konawe Selatan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami Dwi Dianto SHMH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Fauzi SHMH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Dr. Andes Agus Rawan SH MMSI, Hakim Endok Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Ismail Esa Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Demikian persidangan dalam perkara terdakwa Islam STMC dalam rangka pembacaan putusan telah selesai dan selanjutnya persidangan nyatakan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim mendengarkan sidang. Hadirin dimohon berdiri.